tidak akan mampu mempercepat jalan kita sampai kepada Allah tanpa disertai amalan batin yang jumlahnya 10. Catat ini. Jadi sholat kita akan mengantarkan kita sampai kepada Allah, itu mesti dibarengi disertai dengan 10 macam amalan batin. Belum pernah kita dengar nih Pak kan kajiannya kan? Alhamdulillah kita dapatkan subuhan ini. Ada berapa tadi Pak? 10. Kita ambil contoh sholat saja biar gampang. Sholat kita ini, bagaimana supaya sholat ini sampai kepada Allah, kan gitu Pak. Maka sholat kita ini mesti diiringi disertai dengan 10 amal batin. Batin itu tentu di dalam. Yang pertama adalah disertai dengan iman, keyakinan kepada Allah. Emang ada orang sholat gak berlandaskan iman? Banyak orang munafik. Di zaman Rasulullah kalau kita buka sejarah, orang-orang munafik sholat juga. Sholat untuk apa? Cari muka di hadapan Nabi. Di sini ada yang cari muka sholat? Enggak. Pak Karo nggak cari muka sama Pak sholat? Oh sikit-sikit. Orang-orang munafik bukan nggak sholat Pak, tapi dia sholat bukan karena iman, tapi ada sesuatu yang dicarinya di masjid. Ini sering saya sampaikan kepada orang yang sedang mengurus pemakai sholat. Ketika jadi pengurus BKM, nggak tanggung rajinnya sholat berjamaah. Begitu diganti, putri masjid. Tinggal lambai. Nah ini berarti selama ini sholat bukan karena iman, karena pengurus BKM. Yang banyak di sini gitu kan Pak. Tak jadi pengurus lagi, dicarinya masjid lain. Sanggup dia coba. Berarti selama ini dia sholat di masjid itu bukan karena iman, tapi karena BKM. Jadi nggak bisa Pak sholat itu membawa kita sampai kepada Allah. Sholat itu tak sampai kepada Allah kalau landasannya itu ada sesuatu yang lain bukan karena iman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tengok, orang munafik sholat nggak ada gunanya, karena sesungguhnya orang-orang munafik itu di dasar paling bawah neraka jahanam. Ya Allah ya Allah. Jadi orang munafik itu Pak, tempatnya bukan di surga walaupun dia sholat. Di mana tempatnya Bapak Ibu? Di dalam neraka paling bawah. Hati-hati, ucapan dan perbuatan harus seiring. Kalau enggak munafik. Janji harus ditepati. Kalau enggak munafik. Kalau dipercaya jangan khianat. Kalau tidak munafik. Di mana tempatnya? Neraka jahanam paling bawah. Maka jangan gila-gila lah dengan kekuasaan itu. Kita tidak dilarang untuk mencapai kekuasaan, dan itu perintah agama. Tapi jangan sekali-kali jadikan kekuasaan itu untuk sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ketika beribadah itu disebutkan Rasulullah seperti ibadah puasa, man shoma ramadhana iman. Siapa orang yang puasa Ramadan? Iman. Man qama ramadhana imanan. Maka niat-niat kita setiap kita ingin melaksanakan ibadah disunatkan ujungnya lillahi ta'ala.
percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi modal kita dalam beribadah ini adalah iman. Jangan sampai ibadah-ibadah kita ini tidak berlandaskan iman. Yang kedua, supaya amal-amal zahir seperti sholat itu dia berhasil mengantarkan kita sampai kepada Allah, mesti ikhlas. Mesti ikhlas. Ikhlas yang paling tinggi seperti yang kami jelaskan tadi, dia sembahyang hanya semata-mata menjunjung perintah Allah, lillahi ta'ala. Dia sembahyang tidak lagi meminta surga, tidak lagi meminta lapang rezeki, tapi dia jadikan ibadah sholat itu hanya semata-mata menjunjung perintah Allah. Tak salah, bukan salah ya, tapi ini derajat bawah. Kalau kita sholat, misalnya sholat duha, minta rezeki, lapang rezeki supaya sehat, itu tidak salah, tapi ini masih tingkatan yang rendah. Jadi kalau kita sholat duha, orang-orang wasilin ini, ya sholat duha saja, selesai. Tak ada embel-embelnya di belakang. Nah, tapi ini kan sulit. Ibu-ibu lah ditanya, kenapa sering sholat duha? Pasti minta lapang rezeki. Kalau bapak-bapak nggak tahu apa minta bini baru, nggak tahu saya. Ada juga ada sholat duha yang minta bini baru. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti ikhlas. Tanpa ikhlas itu bagaimanapun banyaknya ibadah zahir itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sholatnya orang munafik tadi. Yang ketiga, ibadah zahir itu mesti disertai sabar. Jadi kita sembahyang ini mesti sabar, Pak. Salah satu sabar dalam beribadah seperti sholat ini disebut ya, salah satunya adalah at-ta'anni. Apa itu ta'anni? Perlahan-lahan, pelan-pelan, nggak cepat-cepat, nggak buru-buru. Nah, kalau misalnya kita zikir nih, kita banyakkan zikir. Kita berzikir memang sudah karena iman. Sholat memang sudah karena iman. Sudah ikhlas, tapi tidak sabar, tidak perlahan-lahan. Seperti misalnya kita wirid setelah sholat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan ditambah lagi la ilaha illallah 33 kali kan Pak? Tapi kadang-kadang kita tidak sabar dalam berzikir itu kepada Allah, entah apa yang bawa ini. Elok, 3 pertama elok, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berikutnya Allah. Nah, ini namanya nggak sabar, nggak berhasil tuh Pak, nggak berhasil. Padahal kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidur kawan tuh. Orang tidur kawan. Bapak Ibu, kalau la ilaha illallah itu kita perlahan-lahan, kita resapi maknanya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ada Tuhan yang bersembah selain Allah. Itu Pak, tahan zikir lama. Tahan itu. Nah, itulah dilatih. Sabar itu salah satu jenis tahan. Pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa banyak yang Allah. Kenapa dong? Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah pun jangan cepat-cepat kali. Tahunya aku Ustaz.
Jadi sabar, tenang, awak zikir itu kan lupa. Itu yang ketiga. Yang keempat, ibadah zahir itu mesti disertai hudurul qalbi, hadir hati. Ini kadang-kadang udah sampai umur kita 50-60 asik lupa aja bilang jumlah rakaat. Ya Pak, Allahu Akbar zuhur. Begitu nanti habis rakaat kedua 3, 4, 5 kan. Berarti gak ada hudurul qalbi itu. Ya Pak, masih sering lupa jumlah bilangan rakaat, masih sering Pak. Gak sampai lah amal kita kalau gitu-gitu terus. Kalau sekali-sekali ya. Tapi kalau hampir tiap hari sholat zuhur masa 2, 3, 2, 3. Nggak paham syariat, diambilnya 3. Nggak sah sholatnya Pak. Kita ragu nih 3, 4, 3, 4. Tuntunannya ambil yang sedikit. Nanti di akhir sholat sujud sahwi. Ini nggak diambilnya pula yang 3 yang paling banyak. Batal sholat. Nah ini harus kita latih hudurul qalbi. Jadi waktu kita mengucapkan dari takbir itu Allah, udah hadir hati, Allah Maha Besar. Minimal artinya kita tahu. Minimal itu. Orang yang hadir hati ketika sholat itu disebut apa namanya? Khusyuk. Khusyuk itu hudurul qalb, hadir hati. Hadir hati itu macam mana? Bukan melayang terawang-terawang. Kita sadar apa yang kita ucapkan. Sadar awak sedang baca Fatihah, kira-kira begitu. Sadar awak ini sekarang sedang rakaat kedua. Sadar kita ini sedang salam. Sadar kita ini sedang berdoa. Itulah hudurul qalbi, sholat khusyuk itu. Jangan mulai dari takbiratul ihram sampai salam melayang-layang pikiran kita. Ingat kerjaan, semua diingat. Waktu sholat itu pulang semua kita ingat. Heran juga awak. Ya Pak, gitu kan? Bu, oh Bu. Habis nih, karena tak langsung pacaran. Tadi janji kita 1 jam setengah kan? Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah. Memang sulit dari takbir sampai salam itu hadir hati, sulit. Maka kata sebahagian ulama, kalau kita nggak bisa khusyuk sepanjang sholat, minimal hadir hati di 3 tempat. Saya dapat kitabnya Pak. Pas pula saya sedang mengkaji kitab fikih. Kalau kitab fikih ya, At-Taqriratus Sadidah. Jadi disebutkan di sini bahwa salah satu sunnah di dalam sholat itu khusyuk. Ingat Pak, kalau sholat tak khusyuk, sholatnya sah. Sah sholatnya. Tapi diterima atau tak diterima itu perkara lain. Jadi pengarang kitab At-Taqriratus Sadidah ini menyebutkan khusyuk di dalam sholat itu apa pengertiannya? Coba dengarkan. Inilah makanya pentingnya kita ngaji tasawuf tapi nggak tinggal fikih. Jadi beliau sebutkan khusyuk di dalam sholat itu wahwa sukunul aqdai ma'a huduril qalbi wa tadabburil qiraati. Orang sholat khusyuk itu hadir hati, ini anggota tubuhnya tenang. Tenang. Enggak sholat ini nggak khusyuk, udah gerak-gerak nggak khusyuk dan bisa batal kalau nggak pandai cara gerakannya. Bapak-bapak jangan coba-coba sholat. Sami Allahu liman hamidah, balik batal sholat. Coba itu mau sampai sholat kita kepada Allah nggak bisa. Sami Allahu liman hamidah turun, Allahu Akbar, macet kan, jangan sat, batal. Ini udah 4 kali.
Gerak 3 kali berturut-turut membatalkan sholat. Ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4. Habis sholat tuh. Macamnya penghuni surga. Oh Bu, maka ketika kita sholat itu ada 2 waktu selesai iktidal. Kalau tangannya memang rimnya udah macet, di sini Sallallahu liman hamidah turun. Maka dalam mazhab Syafi'i ada satu lagi yang tangannya suka gini, nggak bisa gini, maka dia sedekap Sallallahu liman hamidah, dia gini. Ini pendapat mazhab Syafi'i juga nih. Kata Ustaz Abdul Somad, nah kalau remnya nggak macet, udah blong, nah gini lah. Daripada dia gini, balik, mantap saudara. Keten-keten juga sebelah awal. Rumah gua ini. Nanti habis sholat, wah, tadi gua waktu sholat gini ya, iya, batal sholat gua. Belum kok mono, ya mono kan. Mohon maaf. Kadang-kadang jubah ini bukan jubah panjang, sorban tebal, tapi sholat Allahu Akbar. Ya Allah man hamidah. Aku kalau nengok ini menjijik, aku nengok ini. Jadi apa yang dipelajarinya sama tuan gurunya itu? Ya kan Pak? Udahlah. Tuh. Ma'ahuduril qalbi, beserta hadir hati, wa tadabburul qiraah. Nah, ditadabburi apa yang kita baca tuh. Jadi mulai dari Allahu Akbar, Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, kita tadabburi apa yang kita baca. Khusyuklah itu. Khusyuk itu bukan hilang ingatan. Wah, sholat kayak mana? Aku khusyuk. Kayak mana sholat khusyuk? Waktu aku sholat, aku nampak cahaya putih di depan. Bohong. Itu namanya melamun atau hilang ingatan. Makanya dalam mazhab Syafi'i, bacaan-bacaan sholat itu keluar suaranya, bibir bergerak. Dengan bibir bergerak, suaranya kita dengar sendiri, kan khusyuk itu Bapak Ibu. Khusyuk gak itu? Khusyuk lah, kita tahu. Kan dengar suara, berarti kan yang kita dengar bacaan sholat, khusyuk. Wow. Bibir tak bergerak, mata tertutup, macam patung mumi. Tuh. Jadi Ustaz, kadang-kadang aku sholat Ustaz, nggak bisa semuanya hadir hati itu. Kata sebagian ulama, fa illam yastati fa fi salasati mawadi, kama qala ba'duhum. Maka jika Anda tidak mampu hadir hati sepanjang sholat, paling tidak hadir hati di 3 tempat. Ini pertama, inda qauli wajjahtu wajhiya. Ini doa apa Pak? Kita. Tapi kalau pakai Allahumma ba'id baini tidak ada. Allahu barakatira walhamdulillah. Waktu mengucapkan inni wajjahtu wajhiya, disitulah tempat pertama yang kita wajib utulkan. Apa itu inni wajahtu? Sesungguhnya aku wajahtu. Wajahku. Bukan, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepadamu ya Allah. Begitu kita inni wajahtu, ya Allah, aku ini sedang sholat. Itu maksudnya Bu. Jangan inni wajahtu, ingat bini orang pula tuh, janda sebelah rumah. Ingat dagangan, ingat jualan, nggak bisa. Waktu ini wajah tuh, ingat hadir hati kepada Allah. Itu satu tempat. Yang kedua, inda qauli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waktu baca Fatihah, Bismillah, pas mana-mana. Tapi waktu iyyaka na'budu,
hadirkan hati Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ibadahku nih ya Allah, Kamu yang nolong ya Allah. Kalau tak karena Engkau yang tolong ya Allah, tak bisa aku sholat ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, ketika kita mengucapkan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini bacaan apa Pak? Nah, yang akhir. Assalamu alaika, keselamatan atas engkau ayyuhan nabi, wahai para nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan rahmat Allah serta kemuliaan mudah-mudahan sampai kepada engkau wahai para nabi. Jadi waktu kita tahiyat itu assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayka, waktu assalamu alayka ingat hadirkan hati. Itu 3 tempat Pak minimal. Jangan dikorupsi lagi. Inni wajjahtu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang ketiga assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Di 3 tempat nih Pak, tolong Pak hadirkan hati. Itu pinomat. Kalau tidak, lambailah sholat kita. Ada Ustaz orang dari takbir sampai salam hadir hati. Ada Nabi, para nabi, para wali-wali Allah itu sampai mereka ke sana. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa tadi Pak? 4. Yang kelima, yang disertakan dalam ibadah zahir itu adalah at-ta'zim, pengagungan kepada Allah. Misal kita mengucapkan zikir, kita membaca tasbih, kita membaca Quran, mesti ada di dalam hati kita, ini adalah bentuk pengagungan kita kepada Allah. Jadi Pak, ketika kita sholat, ketika kita zikir, maka yang mesti kita hadirkan di dalam hati itu tentang keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dibayangkan keagungan kebesaran ini, ya ini nanti jangan salah paham. Kita gambarkan Allah itu besar badannya, bukan. Besar kekuasaannya, besar rahmatnya, besar kasih sayangnya, besar pintu ampunan dan maafnya. Itu yang kita bayang, itu yang kita hadirkan dalam hati. Yang keenam al-halawah, manis dan lezat dalam beribadah. Sembahyang kita lezat, zikir kita lezat, sholawat kita ada rasa lezat. Para ulama mengatakan idza aradallahu ayyusila abdahu ilaihi manna alaihi alawatal amal. Apabila Allah mengingini seorang hamba itu masuk dalam lingkungan Allah, Allah berikan kepada hamba ini manisnya amal. Jadi cari amalia-amalia yang kita manis, yang kita lezat. Kalau kita beribadah tapi ada rasa hambar, ada rasa bosan, berarti Allah sudah menampakkan penolakannya kepada kita. Jadi amal ibadah kita ini Pak tak terasa lezat, tak terasa manis. Malah kadang-kadang waktu sholat malah pula timbul rasa benci. Nengok imamnya. Nggak boleh Pak, sholat itu harus merasakan lezat manisnya. Contohnya kayak mana? Maka syariat mengajarkan imam itu bacaannya mesti bagus dan ilmunya duduk. Itulah supaya datang kelezatan itu Pak. Jadi kalau imamnya macam Ustaz Teguh, itu kita itu hanyut dalam kelezatan. Kadang-kadang mohon maaf Pak, bisa kita meneteskan air mata, bukan karena paham artinya, tapi karena mendengar lantunan bacaan imam yang sedang membacakan bacaan dalam sholat itu. Bisa. Alat itu tengah malam. Kalau malam pun kita bangun tahajud, enggak kita dapatkan halawah itu alamatnya tuh Pak. Amal kita itu ditolak Allah. Ciri halawah itu Pak, tahan kita lama-lama beribadah. Kalau enggak ciri-ciri pulang, cepat pulang. Itulah tadi. At-ta'an itu tak ada, pelan-pelan itu tak ada. Nah, jadi rasakan Bu manisnya.
Orang yang sudah manis beribadah, dia akan ingin lagi segera mengulangi ibadah itu. Itu halawah itu. Tiap hari kita sholat berjamaah ke Masjid Syakir ini. Kenapa? Nikmat sholat di belakang Ustadz Teguh tuh. Nikmat sholat di belakang Ustadz Najaruddin. Kalau Ustadz Najaruddin aku nggak tahu lah. Aneh, kan ada gitu kan Pak? Asik awak ya kan? Tuh, kita rasakan manisnya. Yang ketujuh, al-khauf, takut. Ketika kita beribadah, ada muncul perasaan takut. Kalau ibadahku ini, ya Allah, jangan-jangan kau tolak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Iman sudah, ikhlas sudah, apa lagi tadi Pak? Hadir hati sudah, takzim sudah, rasakan halawah sudah. Hadirkan Pak dalam hati. Kita takut kalau ibadah yang sedang kita kerjakan ini tidak diterima. Kemudian yang ke-8 diiringi dengan ar-raja, ada harapan. Takut kita amal tidak diterima. Habis itu Pak barengi berharap, ya Allah terima amal ibadahku ini. Yang ke-9, dzikru minnatillahi ta'ala. Ingat anugerah Allah. Jadi gini Bapak Ibu, kita nih disuruh supaya ibadah-ibadah zahir tadi sampai seperti sholat, kita mesti ingat bahwa kita bisa sholat itu pemberian Allah, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekuatan kita. Tidak, hadirkan dalam hati, ya Allah, aku nih sholat, bisa sholat berjamaah istiqomah karena ini semata-mata pertolongan dan pemberian. Supaya apa Bu? Nggak muncul ujub. Orang yang beramal ibadah, dia merasakan bahwa ibadah itu dialah yang melakukannya, nanti muncul ujub. Ujub itu apa Bu? Kagum atas amal sendiri. Allah, imam-imam. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mesti hadirkan di dalam hati, ya Allah, aku bisa membaca Al-Quran sebaik ini karena pemberian, bukan karena kepintaran aku. Tapi kalau nggak disertakannya Allah, tak diingatnya itu pemberian Allah, oh mulailah itu. Kalau mau dibesakirin aja biasa-biasa, Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya pun wadini kul a'udzu birabbin nas. Datang Pak Camat, mulailah itu. Ada imam di sini? Enggak. Ayatnya pun panjang-panjang dibaca. Kalau Pak Camat itu ingin cepat jadi pikirnya di amplop, rupanya jong. Rupanya camatnya Wahabi. Tak berdoa, jong, kapok. Belum nggak ikhlas tadi. Jadi ingat amal ibadah kita ini itu pemberian Allah. Terakhir yang ke-10, asyukrulillah, bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Allah bahwa kita diberi anugerah itu, diberi oleh Allah bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan zahir. Terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 10. Waktu kita beramal amal yang zahir itu, sertakan yang 10 ini. Kita ulang. Pertama iman, yang kedua ikhlas, yang ketiga sabar, yang keempat hudurul qalbi, hadir hati atau khusyuk, yang kelima at-ta'zim, mengagungkan Allah, yang keenam halawah, merasakan manisnya, nikmatnya, lezatnya beribadah, yang ketujuh ada rasa takut amal kita tidak diterima Allah, yang kedelapan ar-raja, berharap kepada Allah amal kita diterima Allah, yang kesembilan ingat ibadah zahir itu adalah pemberian Allah, yang ke-10 bersyukur kepada Allah atas bisa kita beramal ibadah.